Selebtuber, di balik kehidupan rumah tangga yang selama ini terlihat harmonis dan penuh kebahagiaan, ternyata pasangan Shireen Sungkar dan Teuku Wisnu pernah melewati ujian yang begitu berat sebagai orang tua. Keduanya baru saja membagikan kisah yang selama ini mereka simpan rapat. Putri bungsu mereka, Cut Syifa Meka Al-Fatih atau yang akrab disapa Desya, didiagnosis mengidap autis spektrum disorder atau autisme. Pengakuan ini sontak membuat publik ikut terharu. Pasalnya, Shireen mengaku sempat menangis, syok, bahkan terus menyalahkan dirinya sendiri saat pertama kali mendengar diagnosis tersebut. Lalu bagaimana perjalanan mereka menerima kenyataan ini? Melalui kanal YouTube keluarga The Sungkars, Shireen Sungkar menceritakan bahwa gejala yang dialami sang putri mulai terlihat sejak usia dini. Awalnya, Desya mengalami keterlambatan berbicara atau speech delay. Meski sempat mengucapkan beberapa kata, perlahan kosakata yang sudah dikuasainya justru menghilang. Tak hanya itu pula nih guys, Shireen juga mulai menyadari putrinya jarang melakukan kontak mata dan lebih senang bermain sendiri dibandingkan berinteraksi dengan orang lain. Merasa ada yang berbeda, Shireen dan Teuku Wisnu pun memutuskan berkonsultasi dengan dokter. Hingga akhirnya, saat usia Desya menginjak sekitar 3 tahun, dokter memastikan bahwa sang buah hati berada dalam spektrum autisme. Mendengar kabar itu, Shireen mengaku sangat terpukul. Tapi setelah mendapat masukan dari salah satu ustadz, Shireen pun akhirnya menerima kenyataan pada anak kesayangannya. Akhirnya pas 2 tahun, 8 bulan, gak mau main bareng ya. Kalau aku ajarin ngindar, lebih suka ngapa-ngapain sendiri gitu. Kosakatanya hilang, kontak matanya hilang, kayak kemana-mana gitu. Sofia itu memang ada autismnya gitu. Tapi Ustadz tuh Masya Allah waktu itu bilang gini, kita tuh manusia itu kan cuma bisa berencana, Allah itu yang menakdirkan. Kenapa kamu harus pusing sama masa depan anak ketika Allah itu udah menakdirkan anaknya? Sebagai ibu cuman bisa berjuang supaya anaknya itu tumbuh. Di luar itu masa depannya seperti apa, kita gak usah pusing dan overthinking, karena itu kotaknya Allah. Dan kalau misalnya anak kamu nauzubillah min dzalik la qadarullah Allah takdirkan belum bisa A, belum bisa B, belum bisa C, kenapa harus pusing? Karena Allah gak akan hisap dia akan itu. Kenapa gak fokus mendidik mereka supaya mereka lolos dari hisap yang berat? Namun di tengah rasa sedih tersebut, Teuku Wisnu berusaha menjadi sosok yang menguatkan keluarga. Pasangan ini akhirnya memilih untuk bangkit dan fokus mencari solusi terbaik demi tumbuh kembang putri mereka. Sejak sekitar usia 2 tahun 8 bulan, Desya mulai menjalani berbagai terapi secara rutin. Fokus terapi bukan hanya melatih kemampuan berbicara, tapi juga stimulasi sensori, komunikasi, hingga kemampuan bersosialisasi. Shireen dan Wisnu juga mengaku terus belajar memahami kebutuhan anak berkebutuhan khusus agar bisa memberikan pola pengasuhan yang tepat. Bagi mereka, setiap perkembangan kecil yang berhasil dicapai sang putri menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Ya Alhamdulillah aku punya 3 anak yang luar biasa lah. Itu memberikan kesenangan yang luar biasa. Setiap pulang ke rumah tuh kalau ngeliat mereka senyum, meluk aku tuh udah aduh bahagianya banget deh ya. Tapi memang tantangan tetap ada ya, membesarkan mereka sampai sejauh ini gitu. Ya kayak misalnya kita baru tahu kalau Desya qadarullah ya, special needs, ya dia didiagnosa bahwa memang anak kita autis gitu ya. Saat itulah aku ya kalau dibilang kaget dan astagfirullahaladzim, ya ada lah pastilah, gak mungkin gak ada ya. Jujur waktu itu sebagai ibu broken heartnya parah ya. Kok Sofia kayak gini ya gitu. Kok berubah banget gitu. Waktu itu tuh kayak bingung nih mencernanya gitu. Autis itu apa? Terus harus ngapain? Terapinya itu seperti apa? Dan ini mungkin maksudnya mungkin ibu-ibu yang mungkin punya special needs kids juga di rumah itu mungkin pasti pernah melewati hal itu ya. Aku ngerasa di situ pentingnya lingkungan, guru, support system. Karena untuk mengiyakan dan menerima takdir itu kan gak gampang ya gitu. Tapi Ustadz tuh Masya Allah waktu itu bilang gini, jadi sedih. Ustadz tuh bilang kita tuh manusia itu kan cuma bisa berencana. Allah itu yang menakdirkan. Kamu itu dikasih surga di depan mata.
Kenapa kamu harus pusing sama masa depan anak? Ketika Allah itu udah menakdirkan anaknya. Sebagai ibu cuman bisa berjuang supaya anaknya itu tumbuh. Di luar itu masa depannya seperti apa, kita gak usah pusing dan overthinking, karena itu kotaknya Allah. Dan kalau misalnya anak kamu, nauzubillah min dzalik, la qadarullah, Allah takdirkan belum bisa A, belum bisa B, belum bisa C, kenapa harus pusing? Karena Allah gak akan hisap dia akan itu. Yang harusnya kamu fokus, itu kamu mikirin. Yang juga harus kamu fokus mikirin 2 anak kamu yang normal. Karena mereka akan dihisap seperti anak normal. Kenapa gak fokus mendidik mereka supaya mereka lolos dari hisap yang berat? Bersyukur aja sama Allah. Ini ladang pahala kamu yang besar. Harusnya kamu bersyukur, bukan sedih. Wah, itu tuh perasaan aku tuh langsung gak karuan gitu. Emang aku tuh kenapa ya aku lebih fokus marah sama kondisi daripada fokus berpikir Allah itu baik loh gitu. Allah itu gak pernah salah nih dalam membuat takdir gitu. Shiren mengaku alasan dirinya akhirnya berani membuka kisah ini kepada publik bukan untuk mencari simpati. Ia justru ingin menghapus stigma yang selama ini masih melekat pada anak-anak penyandang autisme. Menurutnya, diagnosis bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, diagnosis adalah awal agar orang tua bisa memberikan penanganan yang tepat sedini mungkin. Ia juga berharap kisah keluarganya dapat menguatkan para orang tua lain yang mungkin sedang menghadapi situasi yang serupa. Karena tidak ada orang tua yang benar-benar siap menerima kabar seperti ini. Namun, dengan dukungan keluarga, tenaga medis, dan terapi yang tepat, anak-anak dalam spektrum autisme tetap memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai potensinya. Perjuangan serupa juga pernah dialami keluarga Cindy Fatika Sari dan Tengku Firmansyah. Putra mereka, Tengku Umar Atala, didiagnosis mengalami autis spektrum disorder sejak masih balita. Alih-alih menyerah, kedua orang tuanya memilih fokus mendampingi Omar melalui terapi dan pendidikan inklusif. Kini, Omar tumbuh menjadi sosok yang mandiri dan dikenal memiliki bakat luar biasa di bidang seni lukis. Bahkan, keluarga mereka memutuskan pindah ke Kanada demi memberikan lingkungan yang lebih mendukung bagi masa depan Omar. Kisah tersebut menjadi bukti bahwa anak-anak berkebutuhan khusus juga mampu meraih prestasi jika mendapatkan dukungan yang tepat. Pengakuan Shiren Sungkar langsung menuai banyak dukungan dari warganet, yang hampir semua komentar mengisi kolom komentar membagikan pengalamannya sebagai ibu yang mempunyai anak speak delay dan autis. Dan tentu saja nih cerita ini bisa menguatkan Shiren dan Tengku Wisnu. Kisah Shiren Sungkar dan Tengku Wisnu mengingatkan kita bahwa menjadi orang tua bukan hanya tentang menikmati tawa anak, tetapi juga tentang tetap berdiri tegar saat menghadapi ujian yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Autisme bukanlah batas bagi seorang anak untuk tumbuh, berkembang, belajar, dan meraih masa depan yang cerah. Dengan cinta, kesabaran, serta dukungan keluarga, setiap anak memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai keistimewaannya masing-masing. Bagaimana pendapat selebtubers nih tentang keberanian Shiren Sungkar membagikan kisah ini ke publik? Tulis doa dan dukungan terbaik kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk di-like, share, dan subscribe Selebtube TV agar tidak ketinggalan berita selebritis yang terbaru.